Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu penyebaran kaum LGBTQ+ di Indonesia di 3 negara besar. Di sini kami beranggota, saya sendiri, Halo Sintia Siregar, dan rekan saya di sini ada Aprilia Al-Hidayah dan Sairah Rahmah, lalu ada Rizka Fauzia. Selanjutnya ada materi latar belakang yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Rizka Fauzia. Untuk Rizka Fauzia, dipersilahkan. Yang pertama adalah latar belakang. LGBT atau lesbian, gay, bisexual, dan transgender telah menjadi fenomena global yang ramai dibahas dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini dipicu oleh banyaknya pemberitaan atau informasi dari media maupun aktivitas dari para penganut LGBT yang cross-border. Maraknya media-media yang juga memuat pemberitaan dan mengangkat fenomena yang sebenarnya adalah fenomena lama, kemudian membuat masyarakat kembali familiar dengan fenomena ataupun isu-isu LGBT. Indonesia yang merupakan salah satu dari 5 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dapat menjadi sasaran fenomena LGBT ini berkembang pesat. Yang kedua ada hubungan ke Indonesia. Hubungan ke Indonesia dapat merubah pola pikir masyarakat yang akan menormalisasikan LGBTQ+ di Indonesia. Tetapi seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang agamis, dan beberapa masyarakat Indonesia memilih untuk pindah ke warganegaraan untuk mendapatkan hak yang menurut mereka layak didapati. Selanjutnya hubungan ke lingkungan, yaitu lingkungan kita sebagai mahasiswa, menormalisasikan lingkungan mahasiswa yang terpapar pengaruh dari kaum LGBTQ+, dan di beberapa kampus yang inklusif, kaum LGBTQ+ sering mendapatkan dukungan melalui organisasi mahasiswa, kelompok diskusi. Terima kasih untuk Rizka Fauzia atas penjelasan materinya. Selanjutnya di sini ada 5 solusi menghindari LGBT+ yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Sairah Rahmah. Untuk Sairah Rahmah dipersilahkan. Terima kasih Halwa. Selanjutnya, solusi menghindari LGBTQ+, yang pertama ada menjaga pergaulan, dan yang kedua menutup segala celah pornografi misalnya dari gadget, dan orang tua harus aktif dalam hal ini. Dan yang ketiga, diadakan kajian atau seminar mengenai bahaya LGBT di sekolah-sekolah. Keempat, adanya undang-undang yang melarang adanya LGBT, sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah. Dan yang terakhir, diadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Dan negara pilihan kami ada Jerman, Thailand, dan Prancis. Terima kasih saya Rohmah atas pembacaan materinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada Jerman. Jerman dapat dibandingkan dengan negara lain yang memiliki pendekatan berbeda terhadap pernikahan sesama jenis. Ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana hukum dan kebijakan dapat bervariasi di seluruh dunia. Contoh lapangan masyarakat Indonesia yaitu selebritas TikTok bernama Ragil Mahardika Pollard. Ragil adalah seorang influencer asal Medan, Sumatera Utara yang memiliki suku Batak Karo. Ia dikenal setelah membagikan pengalaman pribadinya menikah dengan pria bernama Frederick Pollard. Selanjutnya ada negara Thailand. Thailand adalah negara pertama di Asia Tenggara dan negara ketiga di Asia yang mengesahkan undang-undang kesetaraan pernikahan. Dia mengakui pernikahan sesama jenis, sementara itu, dalam agama Buddha tidak ada larangan atau hukuman bagi orang dengan seksualitas yang berbeda. Oleh karena itu, ia memandang masyarakat Thailand yang memiliki tingkat multikulturalisme relatif tinggi dan merupakan masyarakat yang secara bawaan bersifat fleksibel. Selain itu, lepasnya Thailand dari kolonialisme pada abad ke-18 juga membuat Thailand tidak terjerumus ke dalam pengaruh penjajah barat. Contoh lapangan dari negara ini yaitu Milan Cyrus. Milan Cyrus lahir pada 28 Agustus 1999 dengan nama asli Muhammad Milendaru Prakasa Samudro. Milen adalah anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Hambali Samudero dan Rahma Aisyah. Ia mengubah gendernya dengan operasi kelamin di negara Thailand. Selanjutnya, ada negara Prancis. Hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender di Prancis dianggap sebagai salah satu yang paling maju di Eropa dan di dunia. Berikut beberapa hal yang menunjukkan dukungan Prancis terhadap LGBTQ+. Pada tahun 1991, pada tahun 1791, selama revolusi Prancis, semua hukum sodomi dicabut. Pada tahun 2013, Presiden Prancis, François Hollande menandatangani undang-undang yang melegalkan pernikahan sesama jenis.
transseksual diperbolehkan mengganti gender mereka secara hukum. Paris dianggap sebagai salah satu kota yang paling bersahabat dengan kaum gay. Warga Prancis cenderung bersikap laissez-faire terhadap seksualitas, yaitu tidak mencampuri masalah yang mungkin tampak terlalu pribadi. Dalam survei 77% orang Prancis merasa homoseksualitas sebaiknya diterima oleh masyarakat. Contoh lapangannya, Wisnu Nugroho adalah salah satu YouTuber asal Indonesia yang selalu membagikan rutinitasnya sebagai pria gay di Prancis, dan ia juga sering menampilkan kesehariannya bersama suami sebagai pasangan sesama jenis. Selanjutnya, ada dampak-dampak dari LGBTQ+ yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Aprilia Alhidayah. Untuk Aprilia Alhidayah dipersilahkan. Oke, terima kasih Halwa. Yang pertama yaitu dampak ke depannya. Yaitu dampak ke depannya itu tidak bisa menambah populasi manusia karena tidak bisa memenuhi syarat perpaduan kromosom dan DNA. Yang kedua, dampak pemerintahan. Perubahan hukum di negara Jerman, Thailand, dan Prancis telah melegalitas pernikahan sesama jenis. Hal ini juga dianggap sebagai langkah penting menuju kesetaraan, hak, dan penghapusan diskriminasi terhadap komunitas LGBTQ+ di 3 negara tersebut. Selanjutnya, dampak pendidikan. Penelitian membuktikan bahwa pasangan LGBTQ+ menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal karena mereka merasakan ketidaknyamanan dan 28% dari mereka dipaksakan untuk meninggalkan sekolah. Nah, selanjutnya dampak perekonomian. Itu kaum LGBTQ+ dapat berdampak pada target pasar penjualan tiket film atau series bergenre romantis sesama jenis. Dan perekonomian negara pun dapat mendapatkan kerugian karena tidak semua perusahaan maupun perusahaan kecil hingga perusahaan besar menerima pekerja yang memiliki latar LGBTQ+. Selanjutnya dampak budaya. Di Indonesia bisa menyebabkan hilangnya tradisi pernikahan lawan jenis karena budaya dan tradisi pernikahan di Indonesia terbilang cukup banyak karena dari berbagai daerah. Sekarang dampak positif. Dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan toleransi dan keberagaman, inovasi dan kreativitas, kesadaran sosial dan keadilan, dan juga pengembangan hukum dan kebijakan inklusif. Oke, sekarang kesimpulannya yaitu, meskipun pernikahan sesama jenis dan pengubahan kelamin telah disahkan, tetapi masih ada perdebatan dan kontroversi di dalam masyarakat. Meneliti aspek legal dan sosial dari pernikahan sesama jenis di dunia dapat membuka diskusi tentang tantangan yang masih dihadapi oleh komunis LGBTQ+. Ya, terima kasih untuk semuanya. Mungkin sekian presentasi dari di hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Beyonce and Budia.